Maka hal yang dianggap sia-sia, yang kedua adalah ilmu yang tidak diamali. Banyak Pak mengamalkan, mohon maaf, jadi orang alim kok umpamanya sholat nggak pernah ke masjid. Jadi orang alim umpamanya ada orang minta tolong nggak ditolong. Jadi orang alim umpamanya nggak mau ngajar. Ya, itu kan salah satu ilmu nggak manfaat tuh. Padahal orang mau belajar, dia nggak mau ngajar. Itu salah satu ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, termasuk yang lain-lainnya banyak. Ya. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Utsman, wa ra'yu shawabun la yuqbalu. Apa yang ketiga? Ya, yang ketiga itu kata Sayyidina Utsman, pendapatnya benar, pendapatnya benar, namun ditolak. Ya, mungkin karena kesalahan daripada ucapan dia, walaupun pendapatnya benar, atau cara dia menyampaikan pendapat terlalu frontal, terlalu saklek, padahal benar, tapi ditolak. Nah itu juga salah satu sia-sia tuh. Makanya harus jadi ustadz itu yang punya wibawa gitu ya. Saya alhamdulillah enggak ya wibawa enggak, saya kan biasa aja ya Pak Jamin ya. Ngeselin juga enggak kan? Ya kadang-kadang ngeselin ya Pak Karol ya, maafin Pak namanya masih muda. Ya waduh ya, ustadz muda begini kadang-kadang ya, ya masih muda, kadang-kadang ngeselinnya ada itu. Tapi ngangenin juga ada kan? Coba kalau sebulan nggak ngajar, bapak-bapak kangen nggak sama saya? Iya ngomong kan, ngomong aja udah. Tapi kalau nggak hadir sama sekali, omanya pindah, loh repot juga saya. Nah, makanya doain biar saya pindah gitu ya. Amin Allahumma amin. Kalau pendapatnya benar, ngajinya cakep, tapi ditolak, sia-sia tuh. Nah makanya kata Sayyidina Utsman yang ketiga, pendapatnya benar, ilmunya benar, tapi ditolak. Kagak ada yang mau datang sama dia, nggak mau ngaji. Itu salah satu yang sia-sia. Kemudian yang keberapa tuh Pak? Biar cepat ini. Nah, yang keempat, wasalahun la yustamalu. Yang keempat itu kata Sayyidina Utsman bin Affan, senjata yang tidak digunakan. Oh, ini kok urusannya kepahala ini senjata ya? Senjata yang tidak dapat digunakan, artinya apa? Pengertian begini Pak, kita punya kekuasaan, ya kita punya jabatan, ya kan? Tapi tidak digunakan untuk hal yang baik. Jadi RT umpamanya, ya gak fungsi RT-nya, cuma jabatan doang, ya kan? Jadi pengurus umpamanya, ntar kan ada kepengurusan nih kan, tapi gak jalan, harus jongkok. Nah itu salah satu kesia-sia. Didirikan apa namanya majelisnya? Raudatul Quran. Siapa ketuanya? Pak Komandan, Pak Karel, Setriawan. Jalan enggak. Nah, itu salah satu nggak manfaat. Nggak hal yang sia-sia. Makanya kalau sudah punya wadah, yuk dijalanin. Itu maksudnya ya. Kalau umpamanya punya kekuasaan, punya jabatan, punya hal yang sifatnya itu untuk hal kebaikan, gunain udah semampunya. Jadi ustadz, kelebihannya apa? Quran, ya udah jalanin Quran. Karena kan semua orang berbeda-beda kapasitasnya. Saya nggak mungkin mengajar seperti bagaimana Kimberly, nggak mungkin karena nggak bisa. Maka sesuaikan dengan yang dia bisa. Gitu, maksudnya gitu ya. Jadi yang keempat apa? Punya senjata tidak digunakan. Nah, ya sama. Makanya alhamdulillah di kita itu komplit dan pokoknya senjatanya pada digunakan semua. Alhamdulillahirabbil. Yang ke berapa nih? Nah, biar cepat ya, lapor saya. Yang kelima kata Sayyidina Utsman, wa masjidun la yusalli fihi. Nah, ini juga bahaya. Masjid kosong, nggak ada yang sholat di dalamnya. Masjid, mushola, tempat ibadah kosong, nggak ada isinya. Tahu pada kemana? Nah, alhamdulillah di Masjid Aminur Rahmah makmur. Bangunannya cakep, dalamnya juga walaupun belum maksimal. Kalau bicara ustadz di Masjid Ar-Rahmah subuhnya berapa shop? 3 shop. Padahal normalnya penuh. Karena sekian banyak wilayah kita itu berapa RT Masjid Ar-Rahmah? RT 2, RT 3, ada berapa? 5 RT. Kalau seharusnya Pak Jagus, Masjid Aminur Rahmah itu subuh minimal 10 shop. Minimal. Baru dari 100% umat Islam ya, itu minimal 40% aja deh yang ke masjid, kan belum minimal. Berarti PR kita masih banyak. Ya, pengurus juga tetap harus saling koordinasi dengan wilayah, dengan ustadznya biar makin kompak. Kenapa diadakan khutbah Jumat, ya kan? Kemudian diadakan pengajian kan seharusnya itu biar masjid makmur tidak hanya bangunan fisiknya, tapi juga jamaahnya, termasuk sosialnya. Ya, jadi jangan sampai dianggap masjid itu sebagai rutinitas ibadah sifatnya makhluk hanya enggak, sosial juga harus.
kali-kali bikin sosial, itu donor darah, itu pengobatan gratis kan gitu ya. Itu harus, karena fungsi masjid itu tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia. Nah, salah satu hal yang diapresiasikan oleh Sayyidina Utsman, masjid yang kosong tidak ada isinya. Alhamdulillah masjid kita gak kosong-kosong amat. Alhamdulillahirabbil. Yang berikutnya kata Sayyidina Utsman seperti wa mushafun la yuqra'u fihi. Nah, Quran yang tidak dibaca. Quran yang tidak dibaca. Nih Pak, salah satu tujuan diadakannya majelis ta'lim Raudhatul Quran, baik yang malam Kamis maupun yang subuh, setiap subuh di Masjidil Rahman, itu salah satunya itu biar Quran dibaca. Mohon maaf nih, Quran di masjid banyak apa gitu? Banyak banget. Sumbangan ini diterima. Bahkan buku Yasin, setiap orang itu kalau udah acara tahlilan 7 hari, 40 hari Pak Joko biasanya, ya itu tuan rumah punya duit 1 juta. Dia beli Quran Yasin tuh, ya beli Quran Yasin, tujuannya dikasih sama jamaah tuh yang tahlil. Manfaat nggak kira-kira? Manfaat kalau dibaca. Ini kan mohon maaf kagak dibaca pisan. Makanya saya emang nggak sependapat. Kiai Ali juga sama, nggak sependapat itu. Mendingan duitnya buat nyumbang pesantren, anak yatim yang jelas dimakan, daripada beli buku ya Quran yang udah banyak banget kalau dibaca-baca. Itu begitu, walaupun tadi tidak disalahkan. Cuman alangkah baiknya cari solusi yang manfaatnya cepat. Ya punya ini 100.000 nih, Pak Jamil namanya mau haul kakeknya, tapi cuma beli 100.000. Mendingan kasih sejunet, Ustaz bisa aja beli rokok. Mendingan itu manfaat. Ya daripada ya manfaat sih manfaat, cuman tadi ya kalau nggak dibaca percuma. Maka di sini kata Sayyidina Utsman, salah satu perkara yang diapresiasi ya punya Quran nggak dibaca. Nah, Ustaz, saya kan walaupun bacanya hafal Ustaz, yang bisa cuma kuliah doang, boleh apa enggak? Boleh. Cuman alangkah baik kalau dia lebih baik belajar lagi. Nah, makanya nih metode yang yang kita adakan setiap malam Kamis, ini salah satu tujuannya biar Quran dibaca. Walaupun belum bisa baca dengan bagus, setidaknya kalau udah belajar dari dasar itu insya Allah lama-lama bisa. Dan buktinya Bapak nanti katanya Pak Dejono, Pak Demin, yang belum ada Pak ya? Pak itu belum ada ya. Pak Tono ada nggak Pak Tono? Belum hadir. Nah, itu kan masya Allah luar biasa. Ada perbaikan Pak Demi Bapak Aman, ya kan? Ada perbaikan. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya Pak, yang dianggap sia-sia oleh Sayyidina Utsman adalah wa malun la yunfaqu. Ya, harta yang nggak diinfakkan. Termasuk ilmu tadi tuh, ya ilmu yang nggak diamalin juga sama. Nah, termasuk harta yang tidak diinfakkan juga salah satu hal yang dianggap sia-sia. Maka bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkanlah apa yang kita bisa, ya. Yang kita bisa nih apa, tenaga ya tenaga, harta ya harta, ilmu ya ilmu, ya, dan sebagainya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mau saya sampaikan tapi nggak nggak baik lah kalau tidak berbagi dengan lain. Ini kita punya guru, ya, punya tidak hanya saya, bahkan pembimbingan buat ini ada 3, maka saya persilakan kepada Ustaz Junaid untuk memberikan nasihatnya sedikit. Ustaz Khadijah juga sama, baru nanti ditutup dengan doa. Ya, juga sambutan dari Pak Karel selaku Ketua Majelis Ta'lim juga harus disampaikan. Nanti juga ada motivasi dari Pak Ustaz Joko, ya sedikit lah dari Ketua yang buat PPH, dan nanti ditutup dengan nasihat dari Haji Amin juga silahkan. Ya, kepada Ustaz Junaid kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.